Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Umi Rosdiana Empar, Kepala SMK Negeri 1 Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dan yang kami banggakan Ibu Bapak Guru Penggerak yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk sama-sama berkumpul di aula sekolah kita tercinta ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif oleh guru penggerak. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di aula ini. Mohon untuk berkenan menyimak dan juga mencermati apa yang akan disampaikan oleh guru penggerak dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif. Karena apa? Bahwa guru penggerak adalah menjadi salah satu penggerak atau jadi lokomotifnya sekolah, sehingga nanti dapat menggerakkan budaya positif yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Semarang. Dan harapan kami, harapan sekolah, bahwa budaya positif yang telah dilakukan oleh guru penggerak ini dapat diikuti oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Dan harapan terakhir, outputnya adalah nanti untuk kebaikan murid-murid kita, siswa-siswi kita di SMK Negeri 1 Semarang. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi diseminasi budaya positif oleh guru penggerak saya nyatakan dibuka. Dan harapannya tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru Penggerak. Dan tentunya dengan harapan semoga Allah merestui, memberikan rahmat untuk kemajuan sekolah kita tercinta, dan budaya positif ini betul-betul terpatri untuk siswa-siswi kita di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada saat siang hari ini kami akan mengadakan diseminasi tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Semarang. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah menghadiri acara ini dan sekaligus membuka acara diseminasi pada saat siang hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, izinkan kami akan menyampaikan diseminasi kami dari guru penggerak angkatan 11 tentang budaya positif. Namun rasanya masih lemas, masih sudah lelah nggih. Non sewu, ini siang-siang kami mengambil waktu Bapak Ibu untuk berada di tempat ini. Bersama-sama kita akan belajar tentang budaya positif. Mari kita berdiri sebentar, yuk kita ice breaking supaya suasana tidak terlalu tegang. Bapak Ibu silakan berhadapan-hadapan, 2 orang saja saling berhadapan. Nah, dengan posisi tangan kanan di sebelah kini, tangan kanan seperti orang saling berjabatan. Seperti orang saling berjabat tangan. Iya, tapi jangan mengenah ya, belum kena. Kemudian tangan kiri di belakang. Tangan kiri di belakang. Bapak Ibu yang berada di sebelah kiri saya adalah Bapak Ibu yang ganjil. Bapak Ibu ganjil. Kemudian yang di sebelah kanan Bapak Ibu genap. Ingat, posisi penjenengan masing-masing, yang kiri adalah ganjil, yang kanan adalah genap. Kalau nanti saya menginstruksikan sebuah angka itu misalnya 1, ganjil apa genap? Ganjil. Yang ganjil harus menghindari sergapan tangan yang genap.
Kalau saya bilang ganjil, berarti yang ganjil yang harus ditangkap. Yang ganjil yang mana? Yang kiri sini, yang berada di sebelah sini. Misalnya kalau di sini Pak Eko, kemudian Bu Marsila, Pak Sentop ini ganjil, kemudian Pak Aswan ganjil, Pak Kasih ganjil. Yang sebelah kanan adalah genap. Kalau saya menyebutkan angka ganjil, ganjil yang ditangkap. Maksud saya, jadi yang genap itu berusaha menangkap yang ganjil, tapi yang ganjil berusaha menghindar, jangan nyoh dikeke gitu ya. Kita uji coba dulu, angkanya 25. 25 itu ganjil apa genap Bapak Ibu? Ganjil. Berarti yang genap yang menangkap ya. Ulangi. Angkanya 250 belum. Berarti 256. 256 ganjil apa genap? Genap. Berarti yang menangkap yang ganjil. Ada yang sudah tertangkap? Konsentrasi masih. Yuk, satu lagi. Angkanya 127. Yang ditangkap yang ganjil bandar. Malah menyerahkan diri. Sekali lagi konsentrasi. Genap berarti menangkap yang kalau ganjil berarti menangkap yang ganjil. Genap menangkap yang genap. Angkanya adalah 25 kali belum. Ini agak ruwet sedikit. 25 kali 2 dikurangi 1. Berarti berapa? 49. Itu berarti ganjil. Konsentrasi lagi. Satu lagi. Ini angkanya agak-agak panjang. Ya. Ya wes, satu lagi. Ya, satu lagi. 10 kali 2 dikurangi 3. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana Bapak Ibu? Menurut teori pendidikan, ketika kita dalam keadaan yang bahagia, materi itu mudah masuk ke dalam pikiran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti akan mudah masuk ke dalam pikiran kita. Baik, hari ini kita akan membahas tentang disiplin positif di SMK Negeri 1 Semarang. Next. Disiplin positif adalah sebuah cara membentuk sikap mandiri seorang anak, sehingga fokusnya pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, sehingga dia dapat menghargai, membangun logika yang bersifat panjang. Artinya bahwa yang namanya disiplin positif itu munculnya dari hati, bukan karena terpaksa, bukan karena takut, bukan karena tertekan, tetapi dia melakukannya karena ada motivasi yang muncul dari dalam hatinya untuk melakukan sesuatu kebiasaan yang bersifat positif. Nah, kebiasaan positif yang kita bangun di sekolah kita banyak ya Bapak Ibu. Misalnya apa? Ketika kita pagi-pagi nyambut siswa, kita senyum, kita salam, kita sampaikan selamat pagi anak-anak. Itu adalah salah satu budaya positif. Ada lagi selain itu apa ya kira-kira yang ada di sekolah kita? Pak Sentop mungkin apa ya Pak budaya positif yang pernah dilakukan di sini? Mungkin itu Bu. Kalau bertemu Bapak Ibu guru, anak-anak itu saling cium tangan gitu Bu. Jadi mengajarkan rasa hormat, rasa respect kepada guru, kira-kira begitu. Iya, ternyata masih banyak budaya positif di sekolah kita, termasuk salim, ketemu Bapak Ibu guru. Ini ada cerita seorang anak
lulusan dari sekolah SMK 1 mengejar-kejar seorang guru yang ada di daerah Telogosari. Bu, sampai dikejar-kejar, ternyata sampai di sana, Bu, saya mau salim katanya. Anak ini sudah ada di perguruan tinggi sekarang, jurusan mesin, selalu tampil di depan. Kira-kira siapa? Sekarang berada di Politeknik Semarang. Daril, benar. Itu kalau ketemu bapak ibu guru dimanapun dia selalu bu gitu, salim. Ternyata terbawa sampai sekarang. Nah, ini sebuah budaya positif. Next. Nah, budaya positif itu siapa yang menggerakkan, Bapak Ibu? Guru yang baik itu hendaknya dapat menerapkan budaya positif dengan konsep yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Ada hukuman, ada penghargaan. Kita melakukan sesuatu berdasarkan hukuman atau penghargaan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi. Sebagai apa kita selama ini? Ketika kita menjadi guru, itu kita menjadi apa? Kemudian yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini adalah 5 konsep budaya positif yang akan kita bahas pada saat siang hari ini. Semoga nggak lelah ya Bu, Bapak. Lelah ditahan, nggih? Semangat. Semangat. Sekarang sedikit tepuk wow. Nanti begini, prok kasih W, prok kasih O, prok kasih W, prok wow, keren, gitu ya? Ya, kita coba. Saya gini aja. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih buat kita semua. Baik, next nak. Disiplin positif adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Sikap mandiri bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pendekatan yang digunakan adalah memotivasi, merefleksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Jadi disiplin positif itu adalah membentuk sikap tanggung jawab terhadap dirinya sendiri melalui beberapa hal, yaitu berupa motivasi, refleksi terhadap kesalahan. Kalau anak sudah melakukan sebuah kesalahan, jangan kita tambah dengan kesalahan-kesalahan yang sama atau bahkan kesalahan-kesalahan yang lebih lagi, tetapi kita bangkitkan, kita kembalikan kepada keyakinan. Di situ Bapak Ibu dapat melihat, yaitu membangun logikanya. Ketika anak sudah emosi, marah, berkelahi, apakah kita tambah, kamu itu anak yang nggak tahu diri, kamu itu anaknya bapaknya siapa ini, dan seterusnya. Emosi ketika sedang memuncak, jangan sampai anak itu ditambah dengan emosi lagi, tetapi kita terapkan dengan disiplin yang muncul dari hati atau dari motivasi sendiri, sehingga anak itu dapat memahami dan menyadari kesalahannya berdasarkan motivasi internal, bukan karena adanya hukuman. Atau misalnya terlambat sekolah, kemudian anak itu melompati pagar. Kenapa kok melompati pagar? Kalau seandainya Bapak Ibu pasti jawab, ditanya begini, kenapa nak kamu kok melompat pagar? Saya ingin belajar Bu, karena saya ingin belajar bahasa Jepang Bu, saya itu kangen dengan sensei, misalnya seperti itu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu akan menerapkan hukuman? Oh, kamu sudah melewati pagar dengan cara melompat, sekarang hukumannya push up 50 kali. Apakah begitu? Tentu saja tidak. Karena anak termotivasi untuk mengikuti pelajaran karena dia tidak ingin ketinggalan. Nah,
Jadi jangan sampai anak ini melakukan sesuatu karena takut dihukum, atau misalnya saya nyapu biar nanti kalau difoto kelihatan kalau saya itu sudah melakukan kebaikan misalnya. Jadi kita munculkan motivasi dari dalam diri anak melakukan sesuatu bukan karena hukuman, bukan karena hadiah yang akan diberikan, tetapi motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Selanjutnya, contoh perilaku disiplin yang ada di sekolah. Yang pertama, banyak ya Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu. Ini berlaku untuk guru, siswa. Jadi kalau guru terlambat, anaknya terlambat, ya bagaimana? Kenapa? Karena disiplinnya adalah guru dan siswa tidak datang terlambat. Yang kedua, menakan seragam sesuai aturan. Kalau hari Kamis pakai kebaya misalnya dan baju adat, kita juga mengenakan baju adat. Baju adat tidak pakai celana panjang mestinya ya. Kemudian yang ketiga, mengikuti upacara, itu termasuk ke dalam disiplin positif. Yang lain apalagi ya Bu? Disiplin positif di sekolah kita. Disiplin positif di sekolah kita? Apa ya? Selain yang udah tadi itu. Saya tahunya di bengkel ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau di bengkel itu ya meminjam alat sesuai dengan fungsinya. Meminjam alat sesuai dengan fungsinya. Iya, apalagi Pak Rudi? Mengenakan alat pelindung diri ketika praktek. Mengenakan alat pelindung diri ketika praktek. Kemudian apalagi ya Pak? Mengumpulkan tugas atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Iya, di sana sudah ada ya, mengumpulkan tugas tepat waktu, jangan sampai terlambat. Kemudian apalagi Pak? Ya, mengembalikan alat di tempatnya. Mengembalikan alat praktek ke tempatnya. Bu, apalagi? Berjalan di jalur hijau itu. Ya, ketika berjalan ada di jalur hijau. Mengantri itu juga betul, termasuk disiplin positif. Merapikan kelas sebelum pulang. Tempat kita ada ya, sebelum pulang 15 menit merapikan kelas. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melaksanakan piket kelas. Patuh terhadap tata tertib di sekolah dan seterusnya. Ini adalah contoh perilaku disiplin positif di sekolah kita yang berlaku untuk guru dan siswa. Next. Ya, manfaatnya apa? Ternyata manfaatnya banyak, namun saya hanya menuliskan 4. Yang pertama, bagi lingkungan sekitar, yaitu bermanfaat bagi terciptanya suasananya yang nyaman, aman di sekolah. Yang kedua, disiplin positif itu dapat membentuk karakter. Disiplin membantu pembentukan karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai positif. Tanggung jawab, kerjasama, dan integritas. Apalagi sekolah kita adalah sekolah berintegritas. Selanjutnya adalah mempersiapkan masa depan. Karena sebenarnya masa depan itu dimulai dari sekarang, bukan dari kemarin atau besok. Kita terapkan ke anak untuk mengelola waktu dengan baik, menghargai dunia profesional. Kenapa? Karena masa depan dimulai dari sekarang. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Jika disiplin di sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, terstruktur, kondusif, itu dapat menimbulkan pertumbuhan akademis dan sosial bagi siswa yang lebih nyaman. Jadi kalau semuanya tertata rapi, semua sudah sesuai dengan aturan, akan menambah kenyamanan kita dalam mengajar maupun dalam belajar. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Selanjutnya, nah, motivasi seseorang melakukan sesuatu, motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu setiap hari. Saya sering menyampaikan ke anak-anak, setiap hari kita dihadapkan pada banyak pilihan. Sejak bangun tidur saja kita sudah dihadapkan pada pilihan, mau bangun atau tetap tidur, ya kan? Selanjutnya mau sekolah atau enggak sekolah, itu sudah pilihan. Saya katakan hidup itu adalah serangkaian tanggung jawab yang sudah kita pilih.
Saya sampaikan ke anak-anak begitu. Hidup itu adalah serangkaian tanggung jawab yang sudah kita pilih. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih. Kalau kita milih berangkat sekolah, berarti konsekuensinya apa? Kan begitu. Selanjutnya yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kalau siswa kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Tidak hanya mereka, kita pun kalau melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Gitu? Nggih? Iya? Iya? Iya. Saya pun hari ini berdiri di sini, saya melakukan seperti ini pun ada alasannya Bapak Ibu. Ini adalah untuk tugas diseminasi. Jadi saya di sini pun ada alasannya. Jenengan saya undang ke sini pun ada alasannya karena menghargai saya. Kemudian segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada alasannya. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Anak-anak mengerjakan tugas di sekolah untuk mendapatkan nilai imbalan dari kita. Kalau dia tidak mengerjakan berarti tidak mendapatkan imbalan, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Melakukan karena keinginannya untuk menghargai dirinya sendiri. Bukan karena terpaksa, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, bukan karena keterpaksaan, tetapi melakukan karena ingin menghargai dirinya sendiri. Ini levelnya yang paling tinggi. Kalau yang pertama mungkin levelnya supaya tidak dihukum. Yang kedua supaya mendapat penghargaan. Yang ketiga melakukan sesuatu karena termotivasi dari dirinya sendiri agar dia dihargai, menghargai dirinya sendiri. Saya melakukan untuk menghargai diri saya sendiri. Lanjut. Ya, dan ini posisi kita, Bapak Ibu, posisi kita sebagai guru atau sebagai penuntun anak-anak. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah menuntun anak-anak ke masa depan. Nah, sekarang kita ada di posisi ini. Posisi kita berada di manakah? Posisi kontrol kita atau kontrol restitusi? Restitusi itu apa sih? Kok tiba-tiba Bu Dini ngomong posisi kontrol, posisi restitusi, posisi kita? Sebenarnya restitusi itu apa nggih? Napa nggih Bu Lia? Restitusi itu apa sih? Belum tahu. Belum tahu. Belum pernah dengar. Monggo Pak. Enggak apa-apa. Kalau menurut yang saya pelajari, restitusi proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan dirinya. Ya, kita tidak perlu memaksa, tapi menggali apa yang memang benar-benar ada dalam diri siswa. Tepuk tangan untuk Pak Sila. Iya. Restitusi adalah sebuah kegiatan atau sebuah cara untuk menyadari kesalahan agar dia boleh kembali ke jalan yang benar atau ke jalan yang tepat. Nah, posisi kontrolnya itu ada siapa yang mengontrol, itu adalah guru kita. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, seorang penghukum. Guru yang senengane ngukum, sidik-sidik, ayo push up, sidik-sidik, apalagi ya, selain push up ya, lari lewat, muter lapangan 50 kali. Nah, anak irung semaput durung puas, nek anaknya semaput puas. Nah, ini adalah seorang penghukum. Hukuman itu apa saja? Bapak Ibu bisa melihat di sana. Seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Hati-hati, hukuman itu tidak hanya fisik tapi juga bisa verbal. Kamu telat masuk kelas, sekarang push up 50 kali. Itu penghukuman fisik. Kamu itu memalukan, telat sampai 1 jam lebih, kamu itu nggak ngerti waktu, dan seterusnya. Ini adalah hukuman verbal. Besok lagi nggak usah ikut pelajaran saya, misalnya.
Lah kalau pas pelajarannya gimana Bu? Kamu jongkok di pojokan, termasuk hukuman verbal. Ini penghukum. Durung we muridnya itu menyampaikan alasannya, tahu-tahu sudah dihukum. Belum. Nah, alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi, guru yang menerapkan posisi penghukum itu seringnya berkata, kamu tuh selalu salah terus. Kapan sih kamu bisa benar? Atau misalnya, selalu saja kamu yang terakhir tonang, nah kok selesaimu mesti terakhir sendiri toh, kamu dari tadi tuh ngapain? Itu sudah termasuk menghukum loh Bapak Ibu. Kemudian patuhi aturan sekolah, atau saya nanti akan laporkan kepada orang tuamu. Nek macam-macam di sekolah tak lapor ke orang tuamu. Yang pertama, kedua lapor ke polisi, misalnya seperti itu. Oke, ini adalah posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu dengan cara menghukum, dan dia merasa orang yang paling benar. Nggak ada yang salah di dia. Muridnya tidak boleh beralasan, tidak boleh berargumen, tahu-tahu langsung dihukum. Ini posisi penghukum. Lanjut posisi yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya kalimatnya lembut, halus, membuat rasa bersalah dengan menggunakan keheningan, membuat orang lain itu merasa bersalah. Contohnya, duh, saya itu sangat kecewa Nak sama kamu. Kenapa sih kamu membuat saya seperti ini? Gitu. Atau berapa kali saya harus memberitahu kamu kalau seperti ini. Akhirnya anak merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tuamu tahu, kamu pasti akan dihukum, misalnya begitu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya. Wah, aku kok salah terus ya. Saya itu bisa mengecewakan orang tua, mengecewakan orang banyak, merasa bersalah. Ini kalimat-kalimatnya sederhana, tetapi cukup mujarab untuk membuat orang merasa bersalah. Next, kalau ini posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Mengontrol dengan pendekatan. Posisi teman ini biasanya negatif ataupun positif. Positifnya berupaya mendekati anak dengan cara yang lebih persuasif. Misalnya, ayolah tolong, kalau nggak kalian kerjakan, saya nanti dimarahi kepala sekolah loh. Misalnya begitu. Kayaknya sederhana ya, Bapak Ibu. Ternyata ini ada dampak positif dan negatifnya ternyata. Ayo ingat, tidak bantuan, sudah berapa kali saya bantu kamu? Ayo, sudah berapa kali saya tolong kamu? Gitu misalnya. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, besok lagi jangan diulangi ya. Misalnya seperti itu. Nah, anak itu akan berpikir begini, ketika kita memberikan toleransi yang berlebihan, menganggap kita sebagai temannya, anak akan berpikir ini. Coba Bapak Ibu persani yang bawah. Saya pikir Bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan ketika ia sedang berusaha, kemudian hanya Bapak Ibu guru akan bertindak dengan memberi hukuman atau memberi apa ya istilahnya, memberikan teguran. Dia akan kecewa karena ternyata Bapak Ibu bukan teman saya, Bapak Ibu adalah guru saya, begitu. Jadi akan memunculkan hal negatif di hati anak. Selanjutnya yang keempat, pemantau nang. Ya, kalau pemantau kita saja lihat, kita saja tahu artinya pemantau yaitu melihat atau mengawasi. Melihat atau mengawasi perilaku anak disesuaikan dengan peraturan dan konsekuensinya. Segala sesuatu dipaskan dengan peraturan.
Datang terlambat, peraturannya apa? Datangnya pukul 7, Bu. Ini kan pukul 7 kurang 1 menit. Pintu gerbang kenapa sudah ditutup? Misalnya begitu. Aturannya apa tertulis begitu? Semua segala sesuatu dicocokkan dengan peraturan yang berlaku. Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi biasanya. Segala sesuatu diukur dengan konsekuensinya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini biasanya akan istilahnya, aduh saya sudah melakukan pelanggaran 2 kali, saya sudah melakukan pelanggaran sekian, itu dihitung terus. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam guru mengontrol murid. Jadi segala sesuatu memang ada aturannya. Nah, pemantau ini hanya menempatkan perilaku siswa dengan peraturan sekolah yang berlaku. Break sebentar, nggih. Kok cek suwe ya? Cek suwe ya? Saya dulu Ibu, bariki terus. Aku bariki es breaking nah aku. Es breaking dulu. Cek kurang berapa? Tak ketok aku. 30 menit ngono. Dek durung ngono? Bapak Ibu? Ya, posisi yang keempat tadi adalah pemantau, yaitu memantau perilaku siswa yang kemudian kita terapkan dengan peraturan di sekolah. Yang terakhir adalah posisi manajer. Next, ya. Posisi manajer, seorang manajer yang telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau maupun pembuat rasa bersalah, beliau sudah menguasai. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan saja. Jadi menghukum jika diperlukan, kemudian menjadi teman jika diperlukan. Kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya, kemudian berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan. Seorang manajer akan berdiskusi, berdialog dengan muridnya. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kalian lakukan, menurut kalian kira-kira tindakanmu benar atau salah. Jadi mengajak diskusi siswanya. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira manakah posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu lakukan? Kira-kira manakah yang sudah Bapak Ibu lakukan? Semuanya. Baik, saya minta post-it-nya yang agak luas. Bu Lia, saya minta post-it-nya yang agak lebar ya, Bu. Ya, nggih. Bapak Ibu, saya minta tolong untuk ditulis di post-it ini. Posisi kontrol manakah yang paling tepat? Yang pertama, posisi kontrol manakah yang paling tepat? Yang pertama, apakah alasannya? Posisi kontrol yang paling tepat itu yang mana? Apakah alasannya? Yang kedua, posisi kontrol mana yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Posisi manakah yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Dan bagaimana perasaannya? Perasaan jenengan, perasaan Bapak Ibu ketika melakukan posisi kontrol itu. Ya, jadi yang pertama, posisi kontrol apakah yang paling tepat menurut Bapak Ibu, paling enak dilakukan? Kemudian, apakah alasannya? Yang kedua, posisi kontrol manakah yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Semuanya ya ditulis semuanya. Terus bagaimanakah perasaan Anda, perasaan panjenengan semua setelah melakukan posisi kontrol itu? Saya pernah menghukum anak, rasanya saya menyesal misalnya seperti itu. Jadi perasaan kita natural saja. Wong salah nggak dihukum kok.
Kalau Bapak Ibu menjadi penghukum terus nanti dimarahi yo ketoknya gak pantas no. Bukan itu ya. Monggo Pak Aksol, ini masih ada post-itnya. Oh sudah, nggih. Beriman Pak? Kontrolnya jadi Masih nomor 2, Bu. Oh nggih. Nggih, Pak. Dalam? Ya Bu, iya ditempel Bu, monggo. Yang sudah ditempel atau saya bantu menempelkan Ibu? Ya, supaya tidak ngantuk boleh. Iya, Bu Lia sudah selesai. Resti cepat sekali. Di sana namanya Bu Hesti. Videonya Resti. Namanya Bu Hesti, makanya Bu Lia. Iya. Iya, terima kasih Bu Mer. sama Ibu. Bu Mary. Tidak usah diberi nama ya, bukan ulangan kok. Nggak usah dikasih nama ya Bapak Ibu. Kita tidak ulangan. Iya. Posisi kontrol yang paling baik nomor 1 adalah manajer. Iya. Ini lagi posisi manajer karena menuntun siswa dalam belajar. Kemudian posisi manajer karena levelnya tertinggi. Posisinya Pak Aksol menuntun. Posisi manajer, murid diajak mencari solusi. Kemudian posisi kontrol manajer, semua posisi kontrol. Manajer membimbing siswa bukan menghukum. Posisi kontrol manajer. Rata-rata kita memilih posisi kontrol manajer ya, yang paling tepat. Kenapa? Karena posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol yang paling tinggi di antara kelimanya. Posisi kontrol manajer, Bapak Ibu bisa melihat, memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi memiliki posisi kontrol manajer itu apabila sudah menguasai posisi kontrol yang lain. Jadi ini adalah posisi kontrol tertinggi, tepat. Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu yang hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Semuanya posisi kontrol manajer. Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu yang menjadi manajer bagi murid-muridnya. Yang kedua, apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, semuanya. Iya, karena kita guru sudah lama, sudah pernah melakukan semuanya. Sebagai penghukum, teman, manajer berarti semuanya. Semua posisi kontrol sudah pernah dilakukan, iya, karena memberikan aturan sesuai dengan kesepakatan boleh. Yang sudah pernah dilakukan adalah menghukum, membuat rasa bersalah dan merasa bersalah. Ini posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau sudah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, sekarang kita next naikkan tingkatnya, yaitu berusaha sebagai teman. Setelah sebagai teman, kita sebagai pemantau. Setelah sebagai pemantau, kita sebagai manajer. Penghukum dan membuat rasa bersalah, murid merasa tertekan, malu dengan teman-temannya, iya. Semuanya. Baik, Bapak Ibu, ini introspeksi buat kita semua, refleksi diri kita. Di posisi manakah kita saat ini sebagai pendidik atau sebagai guru? Jika kita mengalami manusiawi, kalau kita salah itu manusiawi. Kalau selama ini saya seperti ini, berarti hari ini mari kita rubah bersama-sama. Karena kita bersama di sini belajar bersama ya, supaya kita nanti menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak didik kita. Next, yuk kita sebentar ice breaking. Tepuk wow lagi. Tepuk wow. Kasih O, kasih B. Wow, keren. Ya, yang pertama, lanjutkan kalimat terumpang. Susu warnanya apa? Sapi minumnya
Dan rumput berwarna singa makan singa makan rumput tadi. Kalau rumput warnanya hijau, singa makan rumput, nanti sapi makan apa? Kasihan gitu ya. Tadi pagi saya dengan anak-anak bercerita, kita berada di kelas binatang karena tadi bercerita tentang materi bahasa Indonesia, yaitu tentang laporan hasil observasi. Nah, ini laporan saya yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ada sebuah binatang yang kalau berangkat sekolah itu pasti terlambat. Kira-kira menurut Bapak Ibu binatang apa ya? Siput. Ada lagi, binatang apa yang kalau sekolah pasti terlambat? Nggak mungkin nggak. Kura-kura. Alasannya kura-kura kenapa, Bu? Karena bawa teman keberatan. Karena bawa teman keberatan. Pak, yang kalau sekolah binatang ini pasti terlambat apa, Pak? Iya, kura-kura. Kura-kura. Oh, kura-kura. Apa, Pak? Kelelawar. Kelelawar. Melek malam ya, Pak ya? Iya, Bu. Apa, Bu? Kelabang. Kaki 1000. Kenapa kaki 1000? Iya, karena pakai sepatunya kebanyakan. Karena kondisi di kelas. Kalau nggak di kelas nggak mungkin nggak dia pakai sepatu, ya kan? Ya. Kalau malam melek, kalau pagi tidur ya. Tapi kata kuncinya bukan itu. Kata kuncinya adalah binatang kaki 1000. Kemudian tadi begini anak-anak ke saya, Bu, sekarang gantian. Ya, gajah itu yang besar apanya ya, Bu? Rumahnya. Kandangnya. Ya, wes next, lanjut. Ketebak. Sudah ketebak. Next. Ya, sekarang keyakinan kelas. Apa toh yang dimaksud keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa yang memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang berlaku dalam kelas ketika kita mengajar, kalau keyakinan sekolah tingkatannya lebih besar lagi, yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati antara murid dan sekolah. Contoh keyakinan sekolah, berangkat sekolah, pintu gerbang ditutup pada pukul 7.00 termasuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Sekolah, pinter. Keyakinan sekolah ya? Ya. Keyakinan kelas bukan sekedar aturan, tetapi sudah disepakati antara guru dan murid. Sama, keyakinan sekolah sudah disepakati antara orang tua, siswa, dan sekolah. Bapak Ibu ingat ketika anak-anak pertama kali masuk ke sekolah ini biasanya diberi kertas yang isinya peraturan-peraturan, orang tua disuruh membaca, kemudian tanda tangan. Jika melanggar aturan kemudian anak itu diberi hukuman atau konsekuensi. Ini termasuk ke dalam keyakinan sekolah. Kenapa? Karena orang tua disuruh membaca dulu. Kalau nggak setuju ya sudah, tidak usah saja. Kalau setuju kemudian tanda tangan, kan begitu ya? Ini adalah keyakinan sekolah. Keyakinan kelas harus berupa pernyataan positif yang memotivasi dan memberikan inspirasi. Dan keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu harus mudah diingat. Contohnya, sepatu harus berwarna hitam. Itu adalah peraturan keyakinan sekolah, mudah diingat. Anak pakai sepatu warna putih berarti melanggar keyakinan sekolah. Begitu. Lanjutkan, next. Kemudian contoh keyakinan sekolah, menghormati keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang berlaku umum. Menghormati semua orang, jujur dan bertanggung jawab, kerjasama dan kolaborasi. Itu adalah contoh keyakinan kelas, jujur dan bertanggung jawab. Berarti kalau anak menyontek termasuk melanggar keyakinan kelas atau tidak?
melanggar. Nah, karena dia sudah tidak jujur. Kemudian kerjasama melibatkan saling membantu, bekerja sama. Sering kita memberikan tugas, kemudian kita ajak anak-anak berdiskusi. Begitu nggih? Lanjut. Nah, sekarang dalam menangani siswa, jika mengalami siswa bermasalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Tidak asing mungkin Bapak Ibu, di PMM sudah ada apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah kontrol proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, oke saya sudah bersalah makanya saya harus begini, tidak. Tetapi untuk memperbaiki kesalahan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, jadi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak atau diri siswa, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter dan bukan pada tindakan. Jadi yang namanya segitiga restitusi adalah sebuah segitiga. Next, ini bentuknya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat yang paling bawah sebagai dasar adalah menstabilkan emosi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan dan kalian bukan satu-satunya. Ketika anak terlambat misalnya, kalian pertama-tama langsung udah berapa kali terlambat? Bukan itu ya, tapi semua orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan untuk tidak diulang kembali, mestinya begitu. Kenapa? Karena itu kita cari solusinya. Yang paling dasar adalah menstabilkan identitas, yaitu nanti kita akan membahasnya. Yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau tadi kita sudah membaca keyakinan kelas, sekarang kita lihat next, langkah yang pertama, langkah-langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Langkah pertama, pada bagian dasar segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir dengan rasional. Ketika anak bersalah, anak tidak mampu berpikir secara rasional. Inilah saatnya kita menstabilkan identitas anak. Misalnya dengan kata, saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama kok nak, nggak cuma kamu yang salah. Dari yang emosi tinggi kita turunkan, kita redakan. Orang malah ditambah digebrak mejanya. Kamu itu, misalnya gitu. Salah, sudah salah, digebrak mejanya, redek semaput. Kita kena, ya kan? Kita stabilkan emosi. Semarah apapun kita turunkan emosinya dulu. Ini langkah pertama dalam segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, setelah anak itu kita ajak dialog, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar, kenapa dia melakukan itu. Saya ingatkan kembali tadi pembicaraan kita di awal. Seseorang melakukan tindakan pasti mempunyai alasan. Pasti ada alasannya. Bahwa hidup adalah serangkaian tanggung jawab yang sudah kita ambil. Pasti ada alasannya. Coba kalau Bapak Ibu nanti ketemu anak, pasti punya alasan. Akan kita tanya, kenapa kamu buang sampahnya di situ? Wong gurunya bahasa Inggris, nyuruhnya kalau izin itu pakai bahasa Inggris, kok Bu, sulit kok. Apalagi bahasa Jepang. Nah, daripada gitu mendingan tak buseknya di bawah laci saja. Alasannya anak begitu.
Ini yang saya pakai untuk yang saya pakai untuk segitiga restitusi prakteknya kemarin adalah anak membuang sampah di laci. Saya tanya alasannya, ternyata begitu. Oh, gurunya bahasa Inggris, bahasa Jepang itu kalau nyuruh izin itu harus pakai bahasa Jepang kok Bu. Lah daripada saya susah ya mendingan tak bertaruh di bawah laci saja, katanya begitu. Apakah jawaban anak ini salah? Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah bertanya dan dia berusaha jujur menyampaikan. Ini langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dia akan tetap dalam masalahnya. Yang diperlukan adalah kita memahami. Mari kita coba pahami mereka dengan cara berpikir mereka. Oh iya, mungkin kesulitan ya. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga nak, next, ya. Langkah ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1, langkah 2 sudah sukses kita lakukan, maka anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian kita akan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Terus maunya bagaimana sekarang? Kalau laci mejamu itu kotor, banyak nyamuk, kamu nanti digigit nyamuk, terus bau, kira-kira nyaman nggak di kelas? Ya nggak nyaman Bu, pasti dia akan bilang begitu. Kalau ada anak ditanya, laci kelasmu kotor seperti itu, kamu nyaman nggak? Dia akan merasa, saya nyaman Bu, pasti bohong, ya nggak? Ya toh, pasti bohong. Kalau kotor kok dia nyaman itu pasti bohong. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, sehingga mereka akan menemukan jalannya. Kalau begitu, bagaimana solusinya? Sampahnya akan saya bungkus, nanti pas istirahat saya buang. Jadi buangnya pas istirahat, tidak ada gurunya, tidak ada guru bahasa Inggris, tidak ada guru bahasa Jepang yang menyulitkan saya. Betul. Tidak dengan emosi, tapi menggunakan solusi. Kita carikan solusi bersama-sama. Pertanyaannya, Bu, itu nih anak 1 atau 2? Anak 1.800 bagaimana caranya? Itu tugas kita bersama Bapak Ibu. Tugas kita bersama. Begitu. Mari kita akan berlatih. Selanjutnya, next yang ketiga, mari kita berlatih. Bapak Ibu akan saya bagikan satu. Ini nanti silakan berdiskusi. Berdiskusi, kalau mengerjakan sendiri nanti terlalu berat, kasihan. Monggo Bapak Ibu berdiskusi. Ada cerita. Ada cerita tentang ini, tentang Mario di kelas. Mario nih. Mario dan siapa itu Bapak Ibu? Cucu. Adi. Ini kok masih sisa banyak ya? Saya ngeprintnya kebanyakan berarti nih. Ya, di situ ada 2 murid, Mario dan Adi, yang merupakan anak kelas 10 siswa SMK 1 Semarang. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh wali kelasnya. Wali kelasnya Pak Joko. Pak Joko di mana ya? Wali kelasnya Pak Joko di ruang kelas. Kemudian Pak Joko bertanya ke Mario dan Adi, Bapak tadi dengar laporan guru di kantin, sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Dan seterusnya. Monggo Bapak Ibu untuk dibaca. Kemudian di halaman kedua ada yang di halaman kedua itu nanti ada pertanyaannya. Dari 5 posisi kontrol, posisi manakah yang dipraktikkan oleh guru atau Pak Joko? Di posisi mana? Kemudian soal yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi?
Yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang dilakukan Mario dan Adi untuk memenuhi kebutuhan mereka pada Ibu Dina. Jadi kedua anak ini sedang lempar-lemparan makanan di kantin, Bapak Ibu. Kemudian Bu Dina lewat. Bu Dina yang kena lemparan. Nah, itu Bu Dina lempar. Bagaimanakah cara menangani siswa ini? Bapak Ibu, saya punya cerita. Dulu saya ngajar di listrik, wali kelas listrik. Saya waktu di Kopi Blirik ketemu dengan murid saya, katanya begini, Bu Rini, ini Bu Rini ya? Iya. Bu Rini, saya sekarang kerja di bla 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 di PLN Kendal. Bu Rini besok ke sana ya, saya nanti menyediakan durian. Wah, baik sekali nak. Bu Rini ingat saya enggak? Siapa ya? Saya agak-agak lupa. Kemudian dia sampaikan, Bu, saya dulu pernah lempar tip kena Bu Rini di ruang kelas, di ruang 1 katanya. Saya tak ingat-ingat, saya udah agak lupa, kayak mungkin udah 4 atau 5 tahun yang lalu. Ternyata kesalahan itu diingat anak sampai lebih dari 5 tahun. Dia ingin menebus kesalahan dengan saya dibelikan durian, Bapak Ibu. Tapi cara jauh ya. Ya, terima kasih, saya bilang gitu. Kita sudah memaafkan, tapi anak itu ternyata masih ingat. Ingatan mereka ternyata jangka panjang. Kurang berapa menit, Pak? Kurang berapa menit? Kurang berapa menit? 7 menit. Kurang 7 menit. Kurang 7 menit. Kurang 7 menit. Oh iya, pulpennya nggak ada ya? Ini ada Bu. Bapak Ibu, ada yang tidak membawa pulpen? Ini saya ada. Monggo Pak. Ada Pak? Sudah. Ada Pak pulpennya? Ada Bu? Nggih. Nggih. Ini nomor loro, Pak anu nomor 1, nomor 3, ngono rasa bareng. Nggih, nomor 3 apa nomor 1? Baik. Nomor berapa nanti? Nomor berapa? Tapi nomor 4 ya. Sampun Bapak Ibu? Nggih, sudah. Ibu mau nomor berapa Ibu? Nomor 4 aja. Nomor 4, nggih silakan. Untuk yang nomor 4, kira-kira posisi apa yang dilakukan oleh Mario dan Adi dalam memperbaiki kesalahan mereka pada fungsinya? Di sini menurut saya langkah yang harus diperbaiki oleh Adi dan Mario adalah meminta maaf kepada Bu Dina. Ya, terus Dan berusaha untuk berjanji tidak mengulangi kesalahan mereka, atau mereka bisa melakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk kesenangan dengan nilai tempat dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Terima kasih. ya, tepuk tangan buat Mbak. Terima kasih, luar biasa. Ya, ternyata pada nomor 4, kebutuhan yang mereka butuhkan adalah kesenangan. Mereka hanya bersenang-senang, tetapi mengganggu orang lain. Makanya untuk memperbaiki kesalahan, mereka minta maaf, kemudian tidak mengulanginya atau melakukannya di tempat yang tidak mengganggu orang lain. Baik, monggo silahkan yang lain di nomor berapa? Nggih Bu, monggo. Oh nggih. Kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh Mario dan Adi? Menurut saya tujuan dasar yang mereka ingin penuhi adalah kebebasan. Kebebasan. Mereka ingin
menghibur diri gitu ya Bu ya, tapi nggak tahunya malah orang lain yang kena mainannya gitu. Terima kasih, tepuk tangannya buat Bu Nur Aini yang telah menjawab, yaitu kebutuhan kesenangan. Mereka bermain-main ternyata mengganggu orang lain. Selanjutnya, monggo Bu. Terima kasih Bu Lili. Saya akan mencoba menjawab nomor 1, yaitu dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru. Menurut saya, guru sudah menerapkan posisi kontrol manajer. Alasannya karena guru tersebut melibatkan murid dalam mencari solusi dan menjembatani untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangannya buat Bu Marsila. Bagus. Ya, posisi kontrol yang sudah dilakukan oleh Pak Joko adalah sebagai manajer. Masih ada satu nomor, monggo Pak Kasih mungkin. Ibu Nilam mungkin belum. Pak Rudi untuk nomor 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang dikatakan guru dalam tahapan stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah dan menemukan keyakinan. Saya mengucapkan Pak Joko terkait stabilitas identitas. Pada pernyataan mereka, Bapak disini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak disini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu adalah ada alasannya ya, pasti seru ya, saya sampai marah itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan di sini ada pernyataan Pak Joko. Mario Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru BK di kantin. Sepertinya kalian ada masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kemudian pada pernyataan, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Kemudian yang terakhir terkait menanyakan keyakinan. Terdapat pada pernyataan Pak Joko, yaitu sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kemudian Pak Joko juga membuat kalimat pernyataan yang diucapkan, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lemparan makanan menegudina, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Ya, aplausnya untuk Pak Rudianto. Ya, Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Namun sebelumnya saya minta 1-2 kata atau istilahnya refleksi dari apa yang sudah Bapak Ibu peroleh pada kesempatan siang hari ini. Monggo silahkan yang mau merefleksikan 1 atau 2 apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Monggo Bu. Yang pertama, terima kasih Bu Lili sudah memberikan edukasi dan sosialisasi tentang budaya positif. Banyak hal yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan ini, yang mulanya saya tidak tahu apa itu segitiga restitusi, sehingga saya menjadi tahu. Nah, kedepannya saya ingin melaksanakan segitiga restitusi itu di kelas saya. Dan tentang 5 posisi kontrol, selama ini saya masih menggunakan posisi
biasa. Tolong Mbak. Luar biasa. Dalam pertemuan singkat ini, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu dalam memenuhi undangan kami dalam presentasi pada saat sore hari ini. Mungkin banyak salah, banyak tutur kata yang tidak tepat, katakanlah tidak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Demikian saya akhiri, semoga apa yang sudah kita bahas pada saat sore hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan bagi sekolah kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur, sugeng kembali ke aktivitas masing-masing.